pembatas adalah sebuah faktor alami, tidak hanya merupakan faktor pembatas dalam arti yang merugikan, akan tetapi merupakan faktor pembatas dalam arti yang menguntungkan, sehingga komunitas selalu dalam keadaan homeostatis. Faktor pembatas atau limiting factor dapat diartikan sebagai keadaan yang mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi. Yang merupakan faktor pembatas yang pertama, unsur senyawa dan esensial dalam keadaan minimum. Selanjutnya, garam biokinetik adalah elemen esensial dalam garam terlarut yang sangat berguna bagi kehidupan. Yang kedua, mikronutrien adalah elemen dan komponen yang juga perlu untuk mengoperasikan sistem kehidupan, tetapi dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil. Yang ketiga, mikronutrien terdiri dari elemen yang komponen yang memegang peranan penting dalam protoplasma dan dibutuhkan dalam jumlah yang relatif besar. Yang keempat, spesies indikator adalah organisme yang digunakan untuk menduga kondisi lingkungan fisik. Yang kelima, tekanan air mempengaruhi keadaan distribusi vertikal ikan mas. Salinitas mempengaruhi tekanan osmotik cairan osmorregulasi. Yang keenam, oksigen bersumber dari difusi udara dan fotosintesis. Yang ketujuh, karbon dioksida bersumber dari respirasi pembusukan. Selanjutnya, hukum minimum living. Hukum minimum living adalah pertumbuhan tumbuhan tergantung kepada zat atau senyawa yang berada dalam keadaan minimum apabila keadaan stabil. Misalnya, gas oksigen di perairan konsentrasinya kecil dan sering berubah-ubah jumlahnya, tetapi gas oksigen sangat dibutuhkan oleh organisme air untuk bernapas. Ketersediaan gas oksigen di perairan merupakan faktor pembatas bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup organisme air. Selanjutnya, hukum minimum self-food. Hukum minimum self-food adalah setiap organisme mempunyai batas toleransi maksimum dan minimum ekologi yang terdiri dari tiga, yaitu yang pertama, di ekosistem perairan kisaran perubahan suhu kecil saja sehingga organisme air toleransi terhadap perubahan suhu perairan menjadi sempit. Yang kedua, jika tiba-tiba terjadi perubahan suhu perairan yang besar dan dalam waktu singkat, maka organisme air tidak dapat mentoleransinya. Dan yang ketiga, suhu perairan merupakan faktor pembatas bagi organisme air. Selanjutnya, faktor fisik sebagai faktor pembatas. Yang pertama, kekurahan warna dan bau. Yang kedua, radiasi sinar matahari. Yang ketiga, arus dan tekanan air. Yang keempat, oksigen terlarut. Dan yang kelima, suhu. Kisaran toleransi. Kisaran toleransi adalah organisme dapat memiliki kisaran toleransi yang lebar bagi satu faktor atau disebut euri, dan kisaran toleransi yang sempit untuk faktor lainnya disebut steno. Contohnya, ikan nila memiliki kisaran toleransi yang lebar untuk perubahan salinitas atau eurihalin, tetapi memiliki kisaran toleransi yang sempit untuk perubahan suhu atau snetoteral. Beberapa kaidah tambahan terhadap hukum toleransi. Yang pertama, organisme dapat mempunyai suatu kisaran toleransi yang luas terhadap satu faktor dan satu kisaran sempit terhadap faktor lain. Yang kedua, organisme yang mempunyai kisaran toleransi yang luas terhadap semua faktor umumnya menyebar sangat luas. Yang ketiga, bila kondisi tidak optimum bagi suatu spesies karena satu faktor ekologik. Itulah hasil presentasi saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.